من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنتهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون قولا فيتبعون أحسنا اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum majma'in. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah serta kenikmatan sehat wal afiah. Sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dan melaksanakan salah satu kewajiban pokok dalam kehidupan kita, yakni thalabul ilm. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dari ilmu yang kita kaji, memberikan kemudahan dan kekuatan agar kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pahami, serta kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam melaksanakan ketauhidan dan amal ibadah kepadanya. Qala musannif al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullahu taala bisanadi anil Mughri bin Su'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fid duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd muttafaqun alaihi ilal akhir. Kita masih lanjut ya. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari satu jalan dari Mughri bin Su'bah. Kemudian terdapat riwayat dari jalan Warid, seorang katibun Al-Mughri bin Su'bah. Jadi Mughri bin Su'bah punya sekretaris namanya Warid, di mana dia mengimla kepada sekretarisnya surat yang Mughirah bin Su'bah buat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan.
Jadi si Mughirah bin Syu'bah ini nyuruh kepada sekretarisnya, coba engkau tulis surat dan kemudian engkau kirim tertuju kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Bunyi suratnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Mughirah bin Syu'bah beliau pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berucap atau berkata, fi duburi kulli salatin maktubatin, pada setiap selesai melaksanakan salat yang maktubah, salat fardu atau salat wajib. Ya. Artinya bahwa surat ini berbunyi mengajak atau memberitahu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kalau habis salat yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir. Itu begitu semangatnya para sahabat di dalam menyebarkan ilmu. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini nulis, dikirim kepada Muawiyah. Ya, kemungkinan Muawiyah pada saat Nabi membaca doa tersebut tidak kumpul dengan para sahabat. Yang akhirnya Mughirah bin Syu'bah itu menulis surat untuk Muawiyah tentang bacaan atau zikir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi selesai mengucapkan salam, zikir. Kalimat kata ulama, fi duburi kulli salatin, fi duburi kulli salatin. Dubur itu artinya di belakang, sesudah. Ya, dubur itu artinya di belakang salam atau sesudah salam. Itu kalau dari riwayat Mughirah ibn Syu'bah, kalimatnya fi duburi kulli salatin maktubah, pakai kalimat dubur. Fi hadis Abi Hurairah, ada juga hadis yang serupa dengan ini tentang bacaan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi kalimatnya khalfa kulli salatin. Khalfa itu artinya sama di belakang. Kalau tadi Mughirah pakai kalimat fi duburi kulli salatin maktubah. Tapi kalau hadis Abi Hurairah itu bukan fi duburi tapi khalfa kulli salatin. Ada juga riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sama bunyinya membaca Nabi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Tapi bukan fi duburi, bukan khalfa, tetapi fi athari kulli salatin. Athar, selesai. Tiap-tiap selesai salat. Ya. Itu maknanya sama tuh, dubur, khalaf dan athar. Kalimat dubur kata ulama artinya adalah akhiru, akhir dari salam. Akhir dari salam. Kalau kalimatnya akhiruha, akhir salat tidak, tapi akhiru ay akhiru assalam. Wa muqtadul hadis, adapun maksud hadis ini kata ulama adalah anna dzikral mazkura, adapun zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu itu terbiasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca indal faraghi min salati, selesai Nabi melaksanakan salat. Artinya selesai Nabi mengucapkan salam. Jadi bukan di dalam salat dibaca, tapi sesudah Nabi mengucapkan salam atau setelah Nabi firagh, selesai daripada salatnya. Yu'ayyidu dzalika qauluhu fi riwayati Muslim. Hal ini diperkuat dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Imam Muslim mengeluarkan hadis dengan kalimat kana iza faragha minas sholati wa sallama qala.
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai melaksanakan sholatnya atau selesai daripada salam, beliau membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ya. Wa fi riwayatil Bukhari. Kalau tadi itu muttafaqun alaih. Bukhari mengeluarkan, Muslim mengeluarkan dari jalur yang sama, dari Mughirah bin Syu'bah. Ya. Dengan kalimat fi duburi kulli sholatin maktubah. Nabi membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu selesai melaksanakan maktubah, salat yang fardu. Kalau hadis itu dari jalan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalan Mughirah bin Syu'bah. Tetapi ketika Imam Bukhari mendapatkan hadis sendiri yang tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim, kalimatnya tidak ada kalimat maktubah. Ya. Di mana hadis riwayat Imam Bukhari kalimatnya fi duburi kulli sholatin idza salima idza sallama. Nabi membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu selesai melaksanakan sholat apabila Nabi selesai salam. Nggak ada kalimat fi sholati maktubah. Kalau tadi hadis dalam yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar seakan-akan doa ini hanya dikhususkan untuk sholat maktubah. Paham nggak antum? Hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani muttafaqun alaih dari jalan Mughirah bin Syu'bah seakan-akan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu itu hanya dibaca selesai daripada sholat fardu selesai salam. Tapi dari hadis Imam Bukhari sendiri, ya, dari jalan yang lain, beliau tidak ada tambahan kalimat fi duburi kulli sholatin, titik. Tidak ada kalimat maktubah. Perhatikan tuh, ya. Bighairi takyid bil maktubah, tidak ada ikatan kalimat maktubahnya. Kalau ini kan ada maktubahnya. Fi sholatin maktubah, setiap sholat fardu. Seakan-akan hadis ini, doa zikir ini khusus hanya untuk sholat fardu. Ya. Tapi kalau kita melihat kepada hadis Bukhari yang lain, tidak ada kata-kata maktubah. Di mana Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi SAW beliau membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tanpa kalimat maktubah. Ya. Maka kata ulama apa? Fayuhmalul mutlaq ala muqayyad, seakan-akan artinya ini yang tadinya terikat hanya dalam maktubah menjadi boleh ketika kita melaksanakan sholat sunnah yang lain. Jadi boleh dibaca juga selesai kita melaksanakan sholat sunnah, tidak hanya sholat fardu. Karena ada riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim tanpa kalimat maktubah. Ya, kemungkinan kata para ulama diperbolehkan ini dibaca walaupun kita selesai melaksanakan sholat sunnah. Nah, gitu Pak cara memahami hadis, ulama kumpulkan semua hadis. Seakan-akan hadis ini hanya tentang sholat yang wajib. Ketika ada hadis yang sahih yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, maka yang tadinya terikat dengan maktubah menjadi mutlak, artinya boleh dibaca selesai melaksanakan sholat sunnah apa saja, apakah sholat sunnah duha ataukah sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya. Ya. Tadi bunyi kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang hal keadaannya sendiri saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan, dialah Allah yang memiliki pujian,
Dan dialah Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang dapat menghalangi. Ya, tidak ada yang dapat menghalangi untuk apa-apa yang telah akan Allah berikan. Jadi tidak ada yang dapat menghalangi seseorang apapun bentuknya apabila orang ini telah ditetapkan untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diberinya. Demikian juga sebaliknya. Wala mu'tiya, tidak ada yang dapat memberi. Walaupun duit kita banyak, ya, kalau orang tersebut telah dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi, maka dia tidak akan dapat memberi. Perhatikan tuh Pak. Kalau Allah telah mencegah dia untuk diberi, maka tidak ada satupun orang yang dapat untuk memberi. Misalnya anak nih sudah dicegah oleh Allah untuk tidak menerima apapun, maka siapapun yang punya harta, ketika anak sudah tetapkan oleh Allah untuk tidak dapat menerima, tidak satupun orang yang dapat memberi kepada anak. Ya, wala mu'ti lima mana'ata. Ya, ini kalimatnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha berkuasa terhadap sesuatu ini yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Jadi jangan bilang, oh tuh orang pelit amat. Memang sudah dicegah oleh Allah kita untuk menerima, maka dia tidak akan dapat memberi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Ya. Kemudian walayan pau zaljad min kaljad. Tidak ada sesuatu harta yang dapat bermanfaat. Jad itu bisa harta, bisa kekuasaan, bisa apa saja, itu sedikit pun tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada dapat manfaatnya. Min kaljad, kekayaan, harta, kekuasaan, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kalimatnya al-jaddu minka. Nah, ini dibalik. Jadi khobarnya ditaruh di depan, mubtadanya taruh di belakang. Ya. Kita bahas nih Pak satu-satu. Zad at-Tabrani dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan yang lain, dari Mughirah juga, tapi dari jalan yang lain. Itu kita akan menemukan kalimat dan sering kita baca ada kalimat yuhyi wa yumit. Kan biasa tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Nah, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Mughirah, tapi jalurnya berbeda lagi. Ya. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ya. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa hayyun, dialah zat yang maha hidup, la yamut, yang tidak pernah mati selamanya. Biyadihil khairu, di tangan Allah lah semua kebaikan. Ada yang mengartikan biyadihi al khair, biyadihi itu dengan kekuasaan Allah. Ada yang mengartikan biyadihi itu adalah di tangan Allah lah seluruh kebaikan. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, setelah beliau meneliti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, ada kalimat tambahan yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rawahu mausiqun. Semua riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani tentang ini, tambahan ini, semuanya terpercaya. Ya, riwayatnya semuanya terpercaya orang-orangnya yang membawa tambahan kalimat yuhyi wa yumit bahwa hayyun la yamut, itu orangnya terpercaya. Artinya boleh kita masukkan ke dalam zikir ini. Ya, karena orangnya terpercaya.
Tidak ada manfaat orang yang memiliki harta. Jad, jad kata ulama ha'alughah bi fathil jim, jimnya di fathah jad, ya. Tidak bisa dibaca dengan kalimat yang lain, misalnya jid atau jud, tapi jad, ya. Artinya apa? Al-ghina, kekayaan, ya, kekayaan. Wa minhu qila li fulan fi hadzal amr jad. Seperti seorang berkata, bagi si fulan ini perkara yang penuh hartanya adalah marzuqan minhu, fulan itu diberikan rezeki. Artinya apa? Bahwa tidak ada sedikit pun rezeki yang kita miliki yang dapat menghalangi apa yang telah Allah tetapkan untuk diberi, dan tidak ada sedikit pun harta yang kita miliki yang mampu untuk memberi apabila orang itu telah ditetapkan dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan pemberian. Jadi nggak bisa kita menebus itu, walaupun harta kita banyak, ya. Walaupun harta kita banyak, kita pengen beri kepada fulan, kalau fulan telah dicegah oleh Allah untuk menerima, harta itu tidak akan sampai, ya. Karena semuanya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanfa'u dzal ghina min kal ghanahu innama yanfa'uhu al amalu bi ta'atik. Tidak ada manfaat kekayaan yang engkau miliki, ya. Tidak ada sedikit pun kekayaan yang engkau miliki itu dapat bermanfaat. Kenapa? Kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan, ya. Innama yanfa'uhu, bahwasanya yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-amalu bi ta'atik, amal dengan ketaatanmu. Jadi nggak bisa kita mentang-mentang punya harta, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak ada manfaatnya. Menebus misalnya dosa dan seterusnya. Wa hadza qaulihi tabaraka wa ta'ala, hal ini sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak pada suatu hari nanti, harta dan anak kita itu tidak ada manfaatnya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita, anak kita tidak ada yang manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang beriman dan bertauhid di atas akidah yang benar. Nah, itu yang manfaat nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Atau dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Harta yang kalian miliki dan anak-anak yang kalian miliki, yang kalian hendak pergunakan, dapat mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, zulfa, dengan sedekat-dekatnya pendekatan, itu nggak akan mampu, ya. Illa, kecuali yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah, man amana, itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amila sholihan, dan orang yang melaksanakan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh. Karena selalu tuh Pak, di Al-Quran kita bacakan, setelah iman pasti amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Dua perkara ini yang dapat mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Harta kita nggak mampu, anak kita nggak mampu, ya. Nah, sekarang kita lihat fawaid hadis tersebut, faedah yang dapat kita ambil dari hadis tentang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kata ulama, wa fil hadis, dalam hadis ini, hadis Mughirah ibn Syu'bah, ya, ada faedah apa? Dalilun ala istihbabi hadhihi dzikir makhsus. Hadis ini merupakan dalil atas disukainya atau disunnahkannya
mengucapkan zikir khusus ini selesai melaksanakan sholat. Ini zikir khusus. Kalau zikir khusus artinya jangan ditambah, jangan dikurangi, sesuai dengan redaksi yang telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat yang sahih. Namanya ini zikir maksus, zikir yang bersifat khusus, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, ini bersifat khusus. Wa dzalika limastumila alaihi min ma'ani tauhid wa isbati wahdaniyati lillahi wa nafi syirik. Ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau tambahannya yuhyi wa yumit wa huwa hayyun alladzi la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata para ulama, di dalam zikir tersebut meliputi makna-makna tentang tauhid, makna tentang ketauhidan. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk kita ibadahi. Itu makna ketauhidan. Ya, selesai kita sholat, kita diingatkan untuk tauhidmu, bahwa yang berhak untuk engkau ibadahi dengan sebenar-benarnya sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'ani tauhid. Kemudian di dalam kalimat ini ada isbatu wahdaniyati lillahi taala. Penetapan kesendirian Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak untuk diibadahi. Kesendirian Allah, zat yang berhak untuk diibadahi. Dengan kalimat la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah. Apa saja bentuk ibadahnya? Ketika kita berdoa, ya, kita tetapkan bahwa kesendirian Allah Subhanahu wa taala tempat untuk berdoa. Tidak ada tawasul, ya, kepada orang-orang yang sudah mati, kepada para wali dan seterusnya. Ini penetapan wahdaniyah. Ya, wa nafi syirik. Dan pada kalimat ini juga kita harus menafikan berbagai macam bentuk Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Misalnya kita berdoa mampir dulu ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke Syekh Fulan, itu enggak ada. Dinafikan, Allah tidak punya sekutu. Ya. Wa isbatul mulki lillahi wa qudratil mutlaq. Dalam kalimat ini juga ada penetapan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, lahul mulk. Artinya enggak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dalam segala sesuatu. Sesuatu itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mampu untuk melakukan terhadap sesuatu karena sesuatu itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk sesuatunya. Ya. Apa saja sesuatu itu semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin dapat melakukan sesuatu, meraih sesuatu kecuali kita mendapatkan izin dari yang berkuasa terhadap sesuatu tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sesuatu, kita tidak mungkin dapat mendapatkan rezeki, rezeki itu kecuali kita diberikan izin untuk mendapatkan sesuatu dari rezeki itu dari yang berkuasa terhadap rezeki. Dari kalimat ini, Pak, lahul muluk, dialah Allah yang maha berkuasa. Ya. Apa saja sesuatunya, ya, apa saja sesuatunya itu semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin dapat mengambilnya, tidak mungkin dapat membuangnya karena sesuatu itu dalam kekuasaan Allah. Misalnya nih, Pak, kita punya sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang tidak kita sukai, pengen kita buang. Tidak mungkin kita dapat membuangnya sesuatu yang tidak kita sukai tersebut kecuali sesuatu tersebut diizinkan oleh Allah untuk kita buang. Yang berkuasa terhadap sesuatu tersebut ke Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ya, segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah.
Ya, apa saja sesuatunya. Ya. Wal qudratil mutlaqati. Ya, penetapan tentang kekuasaan Allah secara mutlak. Allah berkuasa terhadap sesuatu. Sesuatu apa saja mutlak, Allah yang berkuasa. Wa nisbatul afal ilallahi ta'ala. Dan pada zikir ini juga ada nisbah perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fi'il Allah. Apa perbuatan Allahnya? Mencegah dan memberi. Itu perbuatan Allah. Kita akan mendapatkan apa yang akan Allah berikan, kita tidak mungkin mendapatkan apa yang Allah cegah untuk kita. Ini fiilnya Allah, perbuatannya Allah. Ya. Allah punya perbuatan. Dalam zikir ini perbuatan Allah kata ulama adalah memberi dan mencegah. Minal ma'ni wal i'ta. Ya. Kata ulama, wa fi dzikri wal istighfari ba'da sholati. Adapun zikir dan istighfar yang biasa kita baca sesudah sholat, itu biasakan habis sholat kita baca zikir dengan membaca istighfar. Apa tujuannya? Izharul khudu wal i'tiraf. Menampakkan ketundukan kita kepada Allah dan pengakuan diri kita kepada Allah sebagai makhluk bil azzi, makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah dan makhluk yang taksir, yang lalai. Dari apa? An ikmalul ibadah. Dari sempurnanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selesai kita mengucapkan salam, kita istighfar dan kita berzikir sebagaimana zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menampakkan bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang lalai di dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ibadah yang sempurna Pak Balai. Terkadang ada aja kotor di Bali. Ada lintasan lagi baca Fatihah, ada lintasan apa saja di pikiran kita, di hati kita. Itu taksir kelalaian kita di dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selesai salam kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mengaku sebagai hamba yang lemah, mengaku sebagai orang yang lalai di dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.